Saudara, menandai dimulainya PON 20 Papua, api abadi PON mulai dikirap dari Sorong, Papua Barat pada Senin pagi. Kita akan menyaksikan prosesi kedatangan Provinsi Papua. Tiba di Sorong, kirap api PON disambut dengan tarian daerah Papua. Sumber api abadi diambil dari kilang distrik Klamono, diarak sejauh 24 km oleh mantan atlet sepak bola Ortizan Salosa dan Roni Wabia. Setelah dari Sorong, api abadi PON akan diterbangkan ke Biak untuk kembali dikirap hingga berakhir di kota Jayapura pada 2 Oktober mendatang. Hadirin sekalian, kita akan menyaksikan prosesi kedatangan Provinsi. Semoga kegiatan PON ini sukses di tanah Papua. Lapisan masyarakat Papua, mari kita berikan dukungan doa. Kita memberikan dukungan apapun namanya. Biarlah kepercayaan yang diberikan oleh negara ini, event yang besar ini bisa sukses. Setelah dari Sorong, api abadi PON 20 Papua akan dikirap esok hari di Biak, kemudian ke Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Api PON ke-20 akan mengelilingi 5 wilayah adat Papua dari hari ini 27 September hingga tiba di kota Jayapura pada 2 Oktober 2021 untuk pembukaan PON Papua. Venue panjat tebing untuk PON 20 Papua sudah diresmikan. Venue ini menjadi arena olahraga termegah se-Indonesia. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid meresmikan venue sekaligus membuka pelaksanaan pertandingan cabang olahraga panjat tebing di PON ke-20 Papua. Sebanyak 27 provinsi ambil bagian pada cabang olahraga panjat tebing yang digelar di Mimika. Jadi ini memang PON kali ini istimewa sekali ya. Yang pertama bahwa dilakukan dalam masa pandemi. Yang kedua ini PON pertama kali di wilayah Indonesia Timur. Dan yang ketiga bahwa PON ini bagi kami ya, terutama untuk panjat tebing, kita melihat fasilitasnya dibangun dalam waktu singkat tapi megah sekali. Untuk menyukseskan penyelenggaraan PON 20 Papua di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menargetkan vaksinasi di wilayah yang menggelar pertandingan di atas 70%. PON ke-20 di Papua digelar di 5 wilayah atau klaster yaitu Kota Merauke, Kota Jayapura, Kota Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Sampai saat ini vaksinasi sudah mencapai 62%. Selain vaksinasi, kapasitas penonton juga dibatasi hanya 25%. Akan dilakukan sinkronisasi aturan instruksi Mendagri terkait dengan keputusan bahwa pertandingan dapat dihadiri oleh 25% dari kapasitas venue dan harus sudah mendapatkan vaksin tahap kedua. Saat ini Kemenkes bersama dengan BNPB, Polri, dan TNI sedang melakukan percepatan pelaksanaan jangkauan vaksin dengan target di atas 70% di akhir bulan September 2021 di klaster atau di lokasi-lokasi di mana event PON dan Peparnas akan diselenggarakan. Bagaimana jalannya kirap api PON ke-20 Papua yang dimulai hari ini dari Sorong? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Flora Batayeri dari Sorong, Papua Barat, dan Irsul Panca Aditra dari Mimika, Papua. Kita ke Flora terlebih dahulu. Selamat petang, Flora. Bagaimana tadi jalannya kirap api PON di Sorong? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kirap api Pekan Olahraga Nasional ke-20 sudah berlangsung sejak 25 September kemarin, di mana api PON kali ini diambil di kilang distrik Klamono, Kabupaten Sorong. Tempat ini merupakan tempat pertama kalinya ditemukan api di Kabupaten Sorong. Selanjutnya, api ini bermalam di Pendopo Bupati, dan tadi pukul 9 pagi, api PON kemudian dilepas oleh Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru dengan tari-tarian kepada kedua mantan atlet sepak bola yaitu Ortizan Salosa dan juga Roni Wabia. Kemudian api PON ini diarak dari Kabupaten Sorong menuju ke Kota Sorong yang dimulai dari kilometer 24 hingga titik nol Kota Sorong. Sesampai di Kota Sorong, api PON ini kemudian disinggahi di kantor Wali Kota Sorong, kemudian dilepas juga oleh Wali Kota Sorong Lampir Kitmau.
Dan kemudian wali kota menyerahkan api tersebut kepada 2 mantan atlet sepak bola dan kemudian diantar ke Kota Biak, Provinsi Papua. Meskipun pelaksanaan PON kali ini tidak dilakukan di Papua Barat, namun untuk memeriahkan PON kali ini, Papua Barat menyiapkan sejumlah atlet untuk bertanding dalam beberapa cabang olahraga seperti karate, tinju, dayung, selam, dan juga futsal, Ibrahim. Baik, terima kasih Flora. Selanjutnya kita menuju ke Mimika, ada rekan saya Irsul Panca Aditra. Irsul, rencananya api abadi PON 20 akan berada di Mimika esok. Seperti apa persiapannya di sana? Baik, selamat petang Ibrahim. Benar sekali bahwa untuk api PON 20 besok rencananya akan tiba di klaster Mimika setelah tiba di Biak tadi. Setelah dari Mimika, rencana nanti api PON tersebut akan dibawa ke Wamena, selanjutnya ke Kota Merauke dan menuju Kota Jayapura. Untuk persiapan di Mimika sendiri memang sudah dilakukan sejak Sabtu kemarin, di mana sudah dilakukan persiapan-persiapan yang menurut rencana besok siang api PON tersebut akan tiba, selanjutnya akan dibawa ke Pendopo Manegara untuk dilakukan upacara penyerahan. Selanjutnya api tersebut akan dibawa ke Kota Kuala Kencana dan dilepas di sana lagi untuk menuju ke venue-venue untuk selanjutnya bawa keliling ke Kota Timika. Begitu Ibrahim. Baik, esok akan tiba di Mimika. Lalu bagaimana Irsul dengan persiapan venue di sana, terutama soal pembatasan penonton? Beberapa cabang olahraga sudah digelar di sana, Irsul. Benar sekali Ibrahim, untuk cabang olahraga memang sudah ada beberapa yang digelar sejak Kamis kemarin seperti terbang layang, futsal, dan tadi panjat tebing. Untuk persiapan protokol kesehatannya sendiri memang sudah dilakukan tim kesehatan yang ada di klaster Mimika. Seperti di venue futsal, tadi saya sempat melihat bahwa tim kesehatan melakukan pembagian masker kepada para penonton yang nantinya memasuki venue. Selanjutnya memang di dalam venue sendiri juga setelah adanya pertandingan, dilakukan penyemprotan disinfektan di area-area tempat duduk untuk penonton. Ini dilakukan memang pasca membludaknya penonton pada beberapa hari lalu antara tim Papua. Setiap kali bermain di futsal, jumlah penonton memang sangat banyak dan susah diatur protokol kesehatannya, sehingga pada tadi malam memang sudah disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan bahwa untuk hari ini protokol kesehatan akan dilakukan diperketat lagi di venue futsal, di mana untuk penonton akan dibatasi jumlahnya 25% dari kapasitas di venue tersebut. Begitu Ibrahim. Baik, terima kasih Irsul Panca Adita untuk laporannya. Sebelumnya ada rekan saya Flora Batieli untuk laporannya dari Sorong dan juga dari Mimika. Terima kasih rekan-rekan.